4 tahun dalam rentang jarak yang penuh dinamika. Allah hadirkan takdir untuk menakodai negeri indah di timur Nusantara, negeri yang mewadahi sumber daya untuk diolah menjadi kebaikan dan kebermanfaatan. Dompu ini adalah sebuah daerah yang sangat bersejarah. Menurut sejarahnya, Dompu adalah kerajaan tertua di Nusantara. Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tersebar di dalam wilayah dengan luas 2.321,55 km persegi dan memiliki potensi besar untuk pengembangan dan kemajuan sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor pendukung lainnya. Kabupaten Dompu dibentuk dalam struktur dan kelembagaan yang berubah di beberapa masa dan periode. Diawali pada masa Kesultanan, lalu berganti menjadi Suapraja, kemudian menjadi Kabupaten Daerah Tingkat 2 dan sekarang menjadi Pemerintah Kabupaten Dompu yang dinahkodai oleh putra-putra terbaik Danang Rahi Rawipahu. 27 Februari 2021 yang lalu, Allah telah mengijabah doa 2 orang putra terbaik Dompu untuk mengemban amanah langit, melanjutkan tongkat estafet yang telah diwariskan oleh para pemimpin sebelumnya, memikul tugas dan tanggung jawab membangun tanah kelahirannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu, putra terbaik yang telah menjadi bagian dari takdir langit, bernama Haji Kader Jailani dan Haji Syarul Parsan, Sarjana Teknik Magister Teknik. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 merupakan tantangan awal yang harus dihadapi di masa pemerintahan AKJ Shah yang berimbas pada seluruh tatanan kehidupan, termasuk jalannya roda pemerintahan. Hal ini bukan hanya mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Dompu, melainkan mempengaruhi perekonomian secara nasional dan global. Pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah, sehingga kebijakan penganggaran disinergikan bukan hanya untuk penanggulangan laju peningkatan penularan COVID-19, tetapi mendorong percepatan pemulihan perekonomian di Kabupaten Dompu. Situasi resesi ekonomi global yang melanda dunia menuntut semua negara harus survive dan bertahan melalui kemampuan mengembangkan kegiatan ekonominya.
Pemerintah Kabupaten Dompu meyakini bahwa salah satu kegiatan ekonomi yang mampu bertahan kuat dan bisa menggerakkan ekonomi daerah adalah melalui pengembangan kegiatan UKM dan UMKM. Pembangunan di berbagai sektor terus dilaksanakan. Pekerjaan-pekerjaan fisik mengalami peningkatan kualitas. Proyek-proyek monumental berhasil diselesaikan. Estafet pemerintahan baru saja diserahkan. Amanah dari Allah dan masyarakat telah dititipkan di pundak pasangan AKJ Syah. Cobaan banjir bandang yang menimpa masyarakat di Desa Daha menjadi bukti nyata. AKJ Syah menggandeng pemerintah pusat berhasil melaksanakan pembangunan perumahan sejumlah 107 unit dengan tipe 36 bagi warga korban banjir di Desa Daha, Kecamatan Muu. Pembangunan rumah khusus ini adalah bentuk nyata dan komitmen bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat. Geliat ekonomi yang terus berkembang di Kabupaten Dompu menjadi penggerak perubahan penggunaan lahan. Gedung-gedung dengan berbagai fungsi berdiri megah dan sedang dalam tahap pembangunan. Aksesibilitas kawasan yang semakin mantap ditandai dengan jaringan jalan dan jaringan utilitas yang semakin baik. Dompu mulai dengan wajah dan nafas baru dengan ekonomi yang semakin berkembang. Kecintaan pada produk-produk UKM dan UMKM lokal semakin dikuatkan melalui perhatian pemerintah pada pengembangan produk yang menjadi identitas Dompu, yang menjadikan para pengrajin semakin bersemangat dalam berproduksi. Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Haji Kader Jailani dan Haji Syarul Parsan STMT, dengan program unggulan Jara Pasaka, jagung, porang, padi, sapi, dan ikan adalah akronim yang mewakili keseluruhan komoditi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Dompu. Selama masa kepemimpinannya, AKJ Syah telah membangun pondasi yang kuat di beberapa bidang untuk mencapai visi terwujudnya masyarakat Dompu yang makmur, mandiri, sejahtera, unggul, dan religius. Di masa kepemimpinan 4 tahun AKJ Syah, pembangunan infrastruktur telah memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain ruang terbuka yang representatif untuk masyarakat, sekaligus mewadahi kegiatan usaha dan aktivitas sosial. Direncanakan akan dikembangkan landmark Dompu dan ruang terbuka publik di Kelurahan Karijawa, pengerjaan pembangunan jembatan Karijawa Kandai 1, pembangunan ruas jalan Tanju Taropo, pembangunan ruas jalan Taropo Kambu, pembangunan ruas jalan Kamui, pembangunan area Dermaga Soro, pembangunan SPBU di Kecamatan Kempo dan Kecamatan Huu, pembangunan sumur bor, sumur dangkal, dan jaringan air bersih di beberapa wilayah di Kabupaten Dompu yang bersumber dari dana DAK dan dana DAU. Pembangunan ruas jalan Karijawa Kandai 1, pembangunan ruas jalan Kandai 1 Doro Barat, pemindahan dan pembangunan SDN 2 Dompu. Esok, tongkat kepemimpinan Kabupaten Dompu akan diserahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Haji Kader Jailani dan Haji Syarul Parsan STMT. Selama 4 tahun kepemimpinannya telah banyak menorehkan prestasi baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat pusat atas kinerjanya. Penghargaan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai kabupaten yang telah menganggarkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja bagi calon pekerja migran Indonesia. Penghargaan Kabupaten Layak Anak, tanda kasih pegadaian untuk pahlawan kemanusiaan yang dengan segenap tenaga telah berjuang di garda terdepan demi menangani pandemi COVID-19. Juara 2 kabupaten atau kota terbaik tingkat nasional, total MKJP Kelurahan 2, target pelayanan KB MKJP 150-500 akseptor. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Anugerah Parahita Eka Praya. Penghargaan dari Dirjen Pajak KPPP Rakma Bima sebagai apresiasi kontribusi pajak 2021. Tropi dari Kementerian Peternakan dan Keswan sebagai daerah percontohan kader siaga rabies atau Kasira. Penghargaan sertifikat eliminasi malaria, Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Madya, penghargaan atas capaian program sanitasi melalui deklarasi STBM khusus pilar 1, 2, dan 3. Plakat dan piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas perolehan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa STBM Award. Penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan sebagai daerah berkomitmen dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Penghargaan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai daerah penyalur dana desa tercepat seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Penghargaan sebagai daerah bebas atau eliminasi malaria dari Menteri Kesehatan. Penghargaan sebagai daerah stop buang air besar sembarangan STBM Award dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan sebagai daerah terbaik dalam imunisasi lengkap dari Gubernur Nusa Tenggara Barat atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penghargaan sebagai daerah bebas atau eliminasi malaria dari Gubernur Nusa Tenggara Barat atau Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat. Penghargaan daerah dengan pemecahan rekor muri atas pengelolaan penyakit kronis dari BPJS Pusat. Penghargaan Puskesmas dengan input pelaporan program gizi dan KIA tertinggi Puskesmas Kempo dari Gubernur atau Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat. Penghargaan sebagai daerah terprogresif dalam penurunan stunting terintegratif dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Juara 1 Lomba Pelayanan Kesehatan Jiwa se-Nusa Tenggara Barat, Puskesmas Dompu Barat dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Penghargaan sebagai daerah berkomitmen terhadap pelayanan kepada peserta JKN, Puskesmas Kempo dari Kepala BPJS Bima. Penghargaan sertifikat eliminasi malaria pencapaian eliminasi. Penghargaan peningkatan kualitas pelayanan publik dari C ke B untuk Dinas DPM PTSP dan Dinas Dukcapil dari Kementerian PAN-RB Republik Indonesia. Penghargaan penganugerahan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik dari Ombudsman dengan nilai 84,34 kategori B kualitas tertinggi. Pembangunan Mall Pelayanan Publik. Penghargaan Inovatif Government Award Kabupaten Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri dengan 67 inovasi daerah dalam kurun waktu tahun 2022 sampai tahun 2024. Penghargaan sebagai Kabupaten Informatif. Penghargaan sebagai mitra kerja atas kontribusi bersinergi dalam pencanangan dan harmonisasi produk hukum daerah oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Penghargaan kabupaten dengan semua desa berstatus mandiri, maju dan berkembang. Lencana Bakti Desa tingkat nasional tahun 2024 dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. UHC Award 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2024. Penghargaan Bupati Peduli Olahraga dari Siwo PWI Pusat. Penganugerahan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024. Inovasi layanan kesehatan jiwa atau NAPSA dengan inovasi pelayanan konsultasi online ODGJ 2024 dari PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat. Penghargaan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atas peran aktif dan komitmen dalam mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas dengan kategori penurunan prevalensi stunting terbanyak tahun 2024. Penghargaan Kabupaten Terinovatif dalam penanganan stunting. Atas dasar kepedulian juga kepekaan pemerintah Kabupaten Dompu melalui program pembangunan yang dijalankan oleh AKJ Syah, masyarakat Dompu telah menikmati pelayanan kebutuhan dasar yang menjadi bagian penting dalam tatanan kehidupan yang akan menjadi kenangan terbaik yang memberikan kebaikan. Masyarakat Dompu tidak lagi harus keluar daerah untuk melakukan cuci darah, karena di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu telah tersedia pelayanan hemodialisa. Pemeriksaan kesehatan lengkap. Pemerintah Kabupaten Dompu telah membangun laboratorium kesehatan daerah. Untuk para pelajar,
pemerintah Kabupaten Dompu telah melaksanakan pendidikan vokasi melalui pemberian beasiswa pendidikan jenjang sarjana bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar, serta pemerintah telah mewadahi tumbuh dan berkembangnya UMKM di Dompu yang telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat. Di akhir tahun 2024, AKJ Syah menghadirkan kado manis untuk masyarakat Dompu yang ada di Desa Sorok, Kecamatan Kempo, melalui penataan kawasan kumuh dan pembangunan rumah layak huni sebanyak 86 unit, wujud kepedulian untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dan sebagai penutup masa pengabdiannya, AKJ Syah kembali memberikan kebanggaan bagi Kabupaten Dompu dengan meraih TKD Award tahun 2025, penghargaan terbaik ketiga atas kinerja penyaluran dana desa, dan penghargaan kabupaten yang berhasil melakukan realisasi penyaluran dana desa 100% di tahun 2024. Sebuah pengabdian tanpa batas, wujud kinerja tak berbatas waktu, pembuktian atas amanah yang disematkan di pundak. Kesan dan tanggapan kami terhadap kepemimpinan Bapak Bupati AKJ atau Haji Qajar Jailani dan Bapak Bupati Haji Isharul Hasan, dikenal dengan AKJ Syah. Kami diamanahkan dan dipercaya oleh AKJ Syah untuk membantu beliau sebagai sekretaris daerah. Secara pribadi, saya merasa paling berjasa terhadap karir kami, karena berkat AKJ Syah kami bisa diamanahkan di posisi puncak tertinggi seorang birokrat. Banyak hal positif lainnya, terutama Bapak Haji Qajar Jailani. Beliau walaupun usianya masih muda, tapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan sebagainya, dengan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi, baik secara pemerintahan maupun kemasyarakatan, dan beliau cukup mampu dewasa, mampu mengendalikan emosi dan tenang menghadapi permasalahan, dan beliau mempercayakan pelaksanaan maupun penyelesaiannya oleh bawahan, baik di tingkat level sekretaris daerah maupun oleh asisten maupun para kepala dinas, kepala badan maupun camat. Beliau orangnya spek dan sangat taat aturan. Beliau tidak memaksakan kehendak harus dilaksanakan atau dieksekusi kalau memang itu bertentangan dengan regulasi dan juga membawa dampak yang kurang baik bagi daerah, bagi masyarakat. Tentu beliau tidak memaksakan. Terima kasih sudah memberikan pengabdian terbaik bagi bumi Gairil Pau, Kabupaten Dompu. Mengucapkan terima kasih dan rasa penghargaan yang tinggi atas kerja keras, dedikasi, dan integritas beliau dengan kerja terukurnya dalam memajukan Kabupaten Dompu. Selamat menjalani purna tugas sebagai kepala daerah. Doa kami semoga kebaikan yang Bapak tinggalkan sebagai jejak warisan dan teladan bagi para birokrat maupun lainnya itu menjadi pendorong, teladan, model bagi kami pembantu-pembantunya maupun yang akan menjadi regenerasi sebagai birokrat. Terima kasih atas percayaan Bapak kepada kami untuk membantu tugas Bapak sebagai sekretaris daerah. Mohon maaf apabila kami selama bertugas ada salah hilaf atau hal lainnya juga, terutama dalam hal koordinasi dan komunikasi kami yang kurang intens, tapi kami sudah memberikan yang terbaik. Kami niat yang tulus membantu Bapak
dalam memimpin Kuning Ayu sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Ada beberapa prestasi yang menurut saya ini sudah masuk pada tataran tingkat nasional ya. Yang pertama itu adalah kepiawaian beliau menggawangi atau dalam hal ini memberikan arahan kepada kami mengawal untuk perubahan dari Permendagri nomor 37 tahun 2016 tentang tapal batas Kabupaten Dompu. Concern beliau sesuai dengan arahan dalam RP2KP KPK tadi juga adalah penanganan untuk kawasan kumuh di sepanjang daerah aliran Sungai Sodisilo. Yang tahapan tahun 2023 telah dilaksanakan intervensi untuk penanganan rumah tidak layak huni 65 unit di Kalijawa dan juga beautifikasi kawasan, yaitu mempercantik perumahan pemukiman yang ada di lingkungan Kalijawa tersebut. Dan Kabupaten Dompu adalah satu-satunya daerah yang mendapatkan program DAK PPKT ini. Dan penanganan untuk kawasan Doro Karama secara keseluruhan adalah 16,8 hektar luasan kawasan kumuhnya. Yang tahun 2025 ini penanganannya adalah yang pertama, pembangunan 86 unit rumah tidak layak huni. Jadi ini pembangunan baru. Rumah yang ada saat ini akan dibongkar, akan dibangun dengan rumah layak huni. Kegiatan yang kedua adalah penyiapan lahan. Yang ketiga adalah pembangunan untuk akses jalan dan juga drainase. Yang berikutnya termasuk juga untuk air bersih, sanitasi, persampahan dan juga untuk limbahnya. Untuk Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Sahrul Parsan, menurut saya beliau adalah figur yang sangat cocok ya mendampingi Pak Bupati mengawal kebijakan selama pemerintahan pasangan ini. Bapak Wakil Bupati adalah sosok yang sangat dewasa. Beliau juga adalah sosok yang sangat ramah, bisa diterima oleh semua kalangan. Saya bisa katakan beliau itu adalah bapak infrastrukturnya Kabupaten Dompu. Dan kebijakan-kebijakan infrastruktur beliau itu mungkin karena background beliau selama ini berkutat dengan infrastruktur ya. Dan disinilah saya melihat kebesaran hati beliau dalam memimpin Kabupaten Dompu. Dan hal-hal ini insya Allah akan tetap menjadi pelajaran penting untuk kami secara pribadi. Dan menurut saya setiap pemimpin itu pasti meninggalkan jejak kepemimpinan yang sangat positif untuk pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Dompu. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Haji Abdul Qadir Jailani dan juga Pak Wakil Bupati Bapak Sahrul Parsan. Walaupun dalam waktu yang tidak begitu lama, tetapi jejak prestasi dan jejak pembangunan yang ditinggalkan oleh Bapak berdua insya Allah membawa Dompu ke depan selangkah lebih baik lagi. Dan kami pasti akan merindukan kepemimpinan Bapak berdua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bupati Dompu Haji Qadir Jailani dan Wakil Bupati Dompu Haji Sahrul Parsan atas pengabdiannya. Tentunya Dinas Sosial selama kepemimpinan beliau mendapatkan prestasi ataupun program unggulan yang menjadi headline di Dinas Sosial, antara lain pemberdayaan Dinas Sosial, pemberdayaan yang mencakup terkait dengan bantuan BLT
rehabilitasi sosial terkait penanganan disabilitas, pemberian pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin. Tentunya itu menjadi bagian keberhasilan dari pemimpin AKJSA. Terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati AKJSA yang telah memberi bantuan pada kami SDMPK berupa insentif untuk menambah operasional kegiatan sehari-hari teman pendamping dalam bekerja di lapangan. Yang kedua, kami diberi bantuan berupa sarana kerja. Alhamdulillah kami juga dibantu oleh pemerintah Kabupaten Dompu dengan melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan PKH. Jadi terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Dompu yang telah mendirikan tentang membuka pelayanan hemodialisis di Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu. Sehingga pasien-pasien yang perlu untuk mendapatkan pelayanan hemodialisis tidak perlu dilakukan atau tidak perlu mendapatkan pelayanan di Mataram atau di luar daerah, dan harapan kami ke depannya fasilitas dan sarana prasarananya perlu dikembangkan lagi seperti sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk pelatihannya, terus penambahan alat. Terima kasih banyak pokoknya untuk ke pemerintah Kabupaten Dompu dengan mengadakan adanya ruangan HD, sangat-sangat berterima kasih. Meringankan beban kita. Terima kasih banyak kepada pemerintah Dompu. Terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Dompu yang telah mendirikan ruangan perawatan VVIP RSU Dompu. Terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Dompu yang telah memfasilitasi kami di Rumah Sakit Umum Dompu, yaitu sebuah gedung OKMOT, metode operasi teater buat pasien khususnya di Kabupaten Dompu. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dibentuk tahun 2020 dengan tujuan mempermudah akses masyarakat pada pelayanan laboratorium. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Dompu memiliki 3 laboratorium, yaitu Laboratorium Klinik, Laboratorium Kesmas Aku Lingkungan, dan Laboratorium PSL2. Alhamdulillah, sampai saat ini layanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Dompu berjalan dengan baik dan lancar. Tidak jauh dari pusat kota, layanannya nyaman, lingkungannya bersih. Sangat memuaskan bagi kami. Semoga layanan kesehatan yang sebagus ini lebih banyak lagi ada di Dompu. Di bidang Kesra, yaitu kita fokus dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Dompu bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar di dalam rangka program pendidikan vokasi bagi putra-putri kita yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Sebagai penerima beasiswa ini, saya merasa sangat terhormat dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Dompu, khususnya pemerintah AKJSA. Terima kasih dan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kendali Bapak Bupati Haji Akadir Jalani dan Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Sahrul Parsan, dan semoga pengabdian ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. AKJ atau Bupati Dompu merupakan sosok yang saya hormati, saya kagumi. Tentunya saya sangat berterima kasih atas arahan dan wejangan dari beliau. Beliau merupakan orang yang sangat bijaksana dan tentunya itu menjadi pedoman saya dalam bekerja. Wakil Bupati Bapak Haji Sahrul Parsan, saya sudah menganggap beliau adalah ayah saya. Beliau selalu mengingatkan pentingnya kita membantu masyarakat. Kedua sosok tersebut sama-sama menginginkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Dompu. De aura rahmat dari masyarakat ada soge, alhamdulillah rocidin beina. Terima kasih betul-betul saya sebagai pemuka masyarakat di Pelita. Beliau orang baik, ramah dan tegas. Nami Paite Waratah Jembatan di Lampakaim. Terima kasih AKJ, terima kasih AKJ sudah memimpin Dompu selama 4 tahun. Kebaikanmu luar biasa. Terima kasih AKJ. Semoga bisa jadi motivasi untuk seluruh masyarakat Dompu, bukan hanya keluarga kecil kita aja, tetapi semoga Abah bisa membagi hal-hal positif yang ada di diri Abah, dan yang pasti Ayah bangga dan bahagia menjadi anak dari Abah sama Umi, karena
Umi sama Abah adalah sosok orang tua yang sangat berpelukan. Sini. Lembu adik. Lembu adik. Jangan bikin apa sih. Empat tahun dalam rentang jarak yang penuh dinamika, Allah hadirkan takdir untuk menakodai negeri indah di timur Nusantara. Negeri yang mewadahi sumber daya untuk diolah menjadi kebaikan dan kebermanfaatan. Ada banyak onak dan duri, juga kerikil yang coba menghadang, menjadi penguji atas amanah yang disematkan di pundak. Namun atas nama janji untuk menghadirkan senyum indah tanah yang berkahi ini, semua dilalui dengan penuh kesabaran juga keikhlasan tanpa pernah mengeluh. Keringat ditukar dengan kerja keras tanpa henti, air mata dialirkan dengan doa-doa penuh pengharapan, dan rasa lelah dilebur menjadi pencapaian yang membanggakan. Sebuah kado manis menjadi penegas bahwa amanah itu telah dijalankan. Nawaitu yang ada, yang menjadi desah nafas selama waktu merentang masa, adalah wadah dan alas yang digunakan untuk merajut kerja keras dalam mewujudkan pembangunan di seluruh sendi kehidupan. Terima kasih telah hadir untuk Kabupaten Dompu, tanah subur yang diberkati Tuhan, yang menitipkan segudang prestasi melalui dedikasi dan tugas mulia dalam kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab, serta melukis kepedulian dengan melangitkan doa-doa terbaik agar tanah kelahiran ini melaju menuju kemajuan Indonesia. Tanah Dompu akan mencatatkan namamu dalam buku cerita kepemimpinan, mengawetkan rupa dan senyummu dalam album kenangan perjalanan panjang daerah ini, dan akan mengabadikan semua catatan prestasimu yang telah membanggakan. Dan kini, rentang waktu 4 tahun itu telah tunai dilaksanakan, menghadirkan jejak yang akan selalu diingat dan dikenang, menjadi memori yang tak akan pernah dilupakan, yang terukir dalam keabadian perjalanan panjang sebuah daerah yang begitu kau cintai, daerah yang bernama Kabupaten Dompu, Manggahi, Rawi, Pahu. Terima kasih telah menghadirkan masyarakat Dompu yang mandiri, sejahtera, unggul, dan religius. Terima kasih.